wabarakatuh. Jangan sungkan, jangan ragu, yang jawab salam saya doakan calon sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam semesta, syurga neraka yang luasnya tak terhingga. Puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan santri-santri yang kesalehannya tiada pamrih, yang insya Allah jadi pujaan hati. Syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah menciptakan nikmat umur, nikmat sehat badan dan pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna beribu kriminal dan maksiat, yang mengutip cahaya selamat, yang mampu memberikan syafaat kepada umat nanti di hari kiamat. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim wal ikraman saya kepada abi dan ummi selaku pucuk pimpinan Dayah Bustanul Huda Islamic Center Kota Langsa, yang mudah-mudahan abi dan ummi senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ta'zim wal ikraman saya kepada seluruh dewan guru, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih sendiri maupun yang sudah berduaan. Yang sudah berdua semoga dimudahkan segala urusan, dan yang masih sendiri semoga cepat ke pelaminan. Ta'zim wal ikraman saya kepada dewan juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya banggakan santriwan dan santriwati calon abi dan ummi. Dewan juri yang bijaksana, para penonton yang berbahagia, salam kenal dari saya, dari kelas Tengku Furkanda. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata dalam pidato saya yang berjudul S2. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, mendengar kata S2 pasti pikiran kita langsung bertuju kepada gelar sarjana pendidikan mahasiswa, begitu ya? Tapi S2 yang saya maksud di sini bukanlah gelar yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi, melainkan bekal investasi kita di dunia untuk mencapai kehidupan akhirat yang diridhai Allah. Teman-teman, ada yang tahu nggak S2 yang saya maksud di sini? Mau tahu? S2 yang saya maksud ialah sabar dan syukur. Dua sifat yang besar manfaatnya apabila kedua sifat ini ada di dalam jiwa dan hati kita. Oleh karenanya saya akan membahas satu persatu dari keduanya. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum, yang artinya, dan kami benar-benar telah menguji kamu supaya kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan sungguh kami akan menguji perihal kamu. Di kalangan masyarakat, sabar sering terdengar, sabar ketika menghadapi kebakaran dan kebanjiran, sabar ketika menghadapi kehancuran dan kelaparan. Tapi bukan hanya sabar ketika diberi ujian dan musibah. Sayyidina Ali dalam kitabnya Daqaiqul Akhbar membagikan sabar menjadi 3 macam. Yang pertama, as-sabaru 'ala ta'at, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Di sini bukan sabar musiman, melainkan sabar sepanjang musim. Sebagaimana kita dilahirkan ke alam dunia hingga nanti ke alam kubur. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia, manfaatkanlah kehidupan ini untuk sabar dalam menjalankan perintah Allah. Remember, jalankan perintah Allah dengan ikhlas. Maknanya tidak ingin dipuji, tidak ria, dan tidak pamer. Seandainya kita mampu melakukannya dengan ikhlas dan sabar, wallahu yuhibbus sabirin, Allah akan mencintai orang-orang yang sabar. Yang kedua, as-sabaru 'alal maksiat, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Di sini kita menghindari hal-hal yang bisa membuat pikiran dan hati kita terjerumus dalam kemaksiatan. Sabar di sini bukan hanya sabar menghindari berzina, berdusta, dan lainnya saja. Misalnya saja, begitu azan subuh, alarm bunyi itu, jangan dengerin bisikan setan. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Karena meninggalkan salat termasuk kemaksiatan yang begitu besar. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang ketiga, as-sabaru 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Di dunia ini Allah pasti menguji setiap hambanya dengan musibah yang berbeda-beda. Misalnya nih, ada orang yang punya rumah gedenya Masya Allah, tiba-tiba kompor gasnya meledak, dar, kebakaran. Kemudian ada lagi nih, dia punya mobil harganya miliaran, tabrakan sama becak, duk, hancur. Kita harus ridho sama qada dan qadarnya Allah, karena itu sudah ketetapan Allah. Dan kita pun harus sadar bahwa maksud Allah memberikan ujian, memberikan musibah kepada kita itu baik. Yakinlah bahwa Allah akan melepaskan kita dari kesulitan tersebut. Inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, begitupun dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan menambah nikmat bagimu. Tapi jika kamu mengingkarinya, sungguh azabku sangatlah pedih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu yang bahwasanya Allah akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Lalu bagi yang kufur, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang begitu pedih. Na'udzubillahi min zalik. Syukur dalam artian kata ialah menerima segala pemberian Allah dengan ikhlas dan mempergunakannya kepada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Contohnya seperti mata, Allah beri gratis kepada kita, tidak perlu bayar, maka pergunakanlah kepada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah.
telinga Allah beri gratis, mulut semuanya Allah beri gratis. Maka dari itu kita ucapkan alhamdulillah dan pergunakanlah segala pemberian Allah kepada hal-hal yang diridhai Allah. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, jadi jangan pernah terucap dari lisan kita ini kata ngeluh seperti kenapa sih saya miskin sedangkan dia kaya, saya hitam dia putih. Kalau ingin menjadi orang yang bersyukur, ikutilah tuntunan Rasulullah, yaitu jangan melihat kepada mereka yang kenikmatannya lebih tinggi daripada kalian, tapi lihatlah kepada mereka yang kenikmatannya lebih rendah daripada kalian. Bukan untuk menghina, bukan untuk mencaci, melainkan supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya punya sepeda motor. Ada orang yang kemana-mana kerjaannya jalan kaki, mau naik angkutan umum lihat kantong celana jebol alias nggak punya duit. Oleh karena itu jangan pernah kita mengeluh dalam kehidupan ini, karena apa yang terjadi dalam hidup ini itu semua adalah kehendak dari Allah, takdir dari Allah yang patut kita syukuri. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, dari yang telah saya sampaikan dapatlah kita mengambil kesimpulan yang bahwasanya dengan bersabar Allah akan mencintai kita, dan dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat untuk kita. Maka dari itu mari kita tanamkan dalam hati kita sikap sabar dan syukur. Dengan begitu kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, dalam kehidupan kita ini akan mudah kita lalui. Oleh karena itu, semoga Allah menjadikan kita manusia yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tinggi panjang juga lebar, umpama pohon jati. Mohon maaf hanya sebentar, kalau lama takut penonton lari. Jalan-jalan ke Dubai, udah goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.